Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya si Mulukiniko. Kali ini saya bakal berbagi info tentang perbedaan hasil rapid test COVID-19 dengan swab tenggorokan. Berbicara mengenai COVID-19, di Simelu tercinta, di Kabupaten tercinta sudah ada 3 orang yang terinfeksi virus corona. Meski demikian, belum bisa dinyatakan mereka itu benar-benar terpapar atau benar-benar terinfeksi COVID-19. Berikut saya akan menjelaskan apa perbedaan hasil rapid test dengan swab tenggorokan. Nah, makanya bagi teman-teman yang sudah tahu info tentang orang Simelu atau santri yang baru pulang dari Jawa Timur yang dinyatakan positif corona dengan versi rapid test ini, jangan mengucilkan mereka karena mereka belum tentu benar-benar menderita COVID-19. Nah, untuk lebih lanjut, mari dengar dan simak video yang satu ini. Sebelumnya tekan subscribe dan lonceng agar kamu bisa mengetahui video atau informasi-informasi selanjutnya di channel si Mulukiniko. Di Indonesia sendiri terdiri ada 2 macam pemeriksaan. Yang pertama rapid test dan yang kedua swab. Di Indonesia rapid test dilakukan dengan menggunakan sampel darah, sedangkan pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan manusia atau pasien. Rapid test memeriksa virus menggunakan antibodi IgG dan IgM yang ada di dalam darah. Antibodi itu dibentuk di tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Jadi, jika di tubuh terjadi infeksi virus, maka jumlah IgG dan IgM di tubuh akan bertambah. Hasil rapid test dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM dalam darah. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi COVID-19. Nah, jangan salah ya. Jangan salah menilai seseorang meskipun sudah dinyatakan positif COVID-19 versi rapid test. Namun kalau belum dilakukan pemeriksaan lanjut seperti pemeriksaan swab menggunakan air lendir, nah jangan dulu ambil kesimpulan kalau saudara kita tersebut terinfeksi virus corona. Maka orang dengan hasil rapid test positif akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan atau hidung. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebab virus corona akan menempel di bagian dalam hidung atau tenggorokan saat masuk ke tubuh. Sampel lendir yang diambil dengan metode swab nantinya akan diperiksa menggunakan metode PCR. Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan keberadaan virus yang menyebabkan COVID-19 di tubuh seseorang. Rapid test hanya membutuhkan waktu 10-15 menit hingga hasil keluar. Sementara itu pemeriksaan menggunakan metode PCR membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasil. Hasil pemeriksaan rapid test maupun PCR juga bisa keluar lebih lama jika kapasitas laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan sampel sudah penuh. Nah, kalau kita disemurukan mungkin terlalu lama karena mungkin ya peralatan medis di rumah sakit kita belum begitu maksimal. Justru itu mungkin perlu waktu lama, harus dikirim dulu ke Banda Aceh dan mungkin daerah-daerah atau rumah sakit yang sudah ditunjuk. Nah, buat teman-teman atau saudara-saudara saya dimanapun berada yang sudah mengetahui informasi bahwa sudah ada warga Simelu yang terpapar COVID-19, maka jangan mengambil kesimpulan apalagi mengucilkan mereka. Untuk itu, bedakan dulu mana hasil rapid test dan mana hasil swab. Nah, jika nanti hasil swab saudara kita ini dinyatakan atau didiagnosis positif COVID-19 versi swab, maka mungkin sudah bisa mengambil kesimpulan. Yang pasti untuk saat ini jangan terlalu atau jangan mengucilkan para saudara-saudara kita. Untuk itu mari kita sama-sama jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah, jaga jarak, dan jangan terlalu keluar rumah apabila tidak ada yang terlalu penting. Lebih baik di rumah saja sambil
bekerja apa yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Nah, demikian penjelasan mengenai hasil rapid test dengan swab. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara dan kepada kita semua untuk jangan mengambil kesimpulan kepada saudara-saudara kita yang dinyatakan positif corona versi rapid test. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan, mari kita sama-sama jaga kebersihan, hindari kontak langsung dengan orang-orang yang sudah terpapar corona. Jalankan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.